Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang komunikasi kelompok. Kalau kemarin-kemarin kita baru mempelajari interpersonal, kelompok-kelompok yang kecil-kecil aja. Nah, kalau sekarang kita akan belajar psikokomunikasi dalam kelompok yang lebih besar. Disebut kelompok berarti di situ banyak sekali manusianya, banyak sekali makhluknya yang bisa kita ukur dan bisa kita lihat karakteristiknya, baik dari segi sistematikanya, pembicaraannya, makna dia berkomunikasi, pesan-pesan yang ingin disampaikan, dan lain sebagainya. Ya, nah, sistem komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil, dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Maksudnya gini, ketika kelompok itu terjadi, mereka memiliki visi misi yang sama dalam pembentukan kelompok itu. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah makna komunikasi yang sama. Contohnya gini, kalau kita ini suka hiking, akan lebih menyenangkan dan akan lebih sama jika kita gabung kelompok-kelompok yang suka hiking juga. Nah, pemikiran yang sama ini, pemaknaan yang sama ini terhadap satu hal akan mempertajam kita dalam mengenal sesuatu. Nah, makanya kenapa ada profesionalitas. Orang itu profesional bukan karena dia memang disebut profesional, tidak. Karena dia berkecimpung di dunia itu bertahun-tahun. Sama halnya dengan kelompok ini. Jadi kelompok ini bukan kenapa kelompok itu terjadi, tidak. Tapi bagaimana orang itu, kenapa memilih kelompok itu. Itu ranah kita sebagai seorang komunikasi. Apa sih yang dia maknai, kenapa dia masuk kelompok itu. Kenapa dia lebih memilih kelompok lingkungan, kenapa dia lebih memilih kelompok sosial. Kenapa sih gitu. Nah, makna itu yang nanti akan disampaikan. Dan itu pun akan berpengaruh pada segala yang dia lakukan di kelompok itu. Baik atribut yang digunakan, cara berbicara dia, berhubungan dengan siapa ajakah dia, nanti akan berpengaruh semua gitu. Kemudian kita mulai dari kelompok kecil, mikro grup. Ya, kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal atau dalam komunikasi kelompok, komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi, kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Nah, jadi kelompok kecil ini kelompok yang terjadi pada tanggapan verbal untuk kelompok-kelompok kecil gitu. Anggota-anggota kelompok tertentu untuk mencapai makna yang sama. Ingat ya, dalam komunikasi itu jika komunikasi itu ingin efektif, maka kita harus mencapai pemaknaan yang sama terhadap satu hal. Nah, kelompok kecil ini akan membantu kita memahami sesuatu. Makanya kita berinteraksi dengan untuk kelompok yang lain. Saya pertama masuk komunitas, kan saya akan cari orang yang benar-benar bisa menjelaskan pada saya. Ini komunitas apa sih? Ngapain aja sih? Kerjanya apa sih? Kenapa sih ada komunitas? Nah, udah seperti itu baru saya mengerti kan. Oh, ternyata begini ya komunikasinya. Oh, ternyata komunitas ini tujuannya seperti ini ya. Nah, setelah dari diskusi itu baru kita akan menuju ke hal yang lebih besar lagi gitu. Ada kelompok belajar, seminar, dan lain-lain. Nah, untuk kelompok belajar ini nanti akan lebih banyak tugas kelompok deh di semester berikutnya ya. Karena untuk apa ya, kita ini kan orang komunikasi, kita nggak bisa menolak orang, saya bilang. Nah, kelompok belajar ini akan membantu kita untuk dapat bekerja secara tim. Seperti kan nanti bekerja nanti, oke? Okay? Kemudian komunikasi kelompok besar, tadi kelompok kecil, micro group discussion, ya, atau forum-forum kecil kayak seminar kecil-kecil lah orang. Kemudian sekelompok orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyak orang yang berkumpul, seperti halnya yang terjadi pada acara tablik akbar, kampanye, dan lain-lain. Anggota kelompok besar apabila memberitakan tanggapan kepada komunikator biasanya bersifat emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, jadi gini, kelompok besar ini dia sangat susah untuk diatur karena saking banyaknya orang dalam sebuah kelompok itu. Taruh aja kampanye.
Kalian kampanye, pasti kalian pernah ikut kampanye, apalagi mahasiswa gitu kan. Pernah ikut-ikutan kan kampanye, lihat aja di sana. Setiap orang yang ikut kampanye, mereka punya tujuannya masing-masing. Punya tujuan masing-masing, punya pemaknaannya masing-masing terhadap acara tersebut. Nah, kelebihannya, ini tuh akan meningkatkan emosionalitas seseorang. Kalau dalam kelompok besar, tanya aja gini, tawuran sendiri satu lawan satu tidak akan separah kita tawuran dengan mengajak banyak orang. Ya, kenapa? Karena kelompok besar ini akan membuat manusia itu secara psikologi terpacu adrenalinnya, terpacu untuk melakukan hal yang lebih besar agar diakui kelompok itu. Makanya adanya geng motor, segala macam itu karena itu kan terpacu emosionalnya. Itu yang terjadi dengan kalau ada apa kampanye-kampanye terus tuh apa bisa mahasiswa tuh aduh demo-demo. Nah, demo-demo itu kenapa ada anarkisme? Itu terjadi bukan karena mahasiswa pengen anarkis, enggak, tapi situasi emosional yang diciptakan bersama-sama akhirnya membuat situasi seperti itu gitu. Itu tuh bukan terjadi masih ada yang menyusup, itu enggak, memang itu situasi emosional. Mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi lelah, terus ada yang memantik, itu akhirnya terjadilah itu kelompok besar sangat sulit untuk dikendalikan gitu, kelompok besar. Nah, kemudian klasifikasi kelompoknya. Ada kelompok primer atau kelompok sekunder, in-group and out-group, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, kelompok deskriptif, dan kelompok perspektif. Oke, kita mulai dulu kelompok primer. Kelompok primer, walaupun kita menjadi anggota banyak kelompok, kita terkait secara emosional pada beberapa kelompok saja. Hubungan kita dengan keluarga kita, kawan-kawan sepermainan, tetangga yang dekat, di kampung, dan sebagainya, terasa lebih akrab, lebih personal, lebih menyentuh hati kita sendiri. Nah, manusia secara psikologis akan memilih kelompok primernya. Untuk apa? Untuk membuat dia nyaman, gitu. Untuk mendukung dia dalam berbagai visi dan misi dia sendiri. Contoh misalnya Arfan pengen jadi entertain misalnya. Akhirnya dia masuk kelompok broadcasting. Kelompok kecil, komunitas kecil broadcasting tuh. Karena nggak semua orang bisa di komunitas ini gitu. Tapi di situ Arfan memilih itu untuk membuat Arfan tuh nyaman dengan visi misi Arfan sendiri. Itu kelompok primer. Jadi setiap orang, meskipun mungkin Arfan tuh masuk banyak komunitas, masuk hima, masuk komunitas ini itu, tapi ada beberapa kelompok yang Arfan tuh nyaman di situ. Itu kelompok primer disebutnya. Kelompok-kelompok di luar kelompok-kelompok yang besar yang Arfan ikutin semua, tapi itu membuat Arfan tuh nyaman. Nah, itu kelompok primer. Kemudian ada kelompok sekunder. Secara sederhana adalah lawan kelompok primer. Hubungan kita dengannya tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita, termasuk ke dalam kelompok sekunder. Ya, organisasi massa, fakultas, serikat buruh, dan sebagainya. Ya, kita dapat melibatkan perbedaan utama antara kedua kelompok ini. Nah, berbeda dengan kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu biasanya kita ikuti hanya ingin kita terlihat ikut, atau untuk apa ya kalau bahasanya itu mengendalikan situasi. Misalnya gini, dalam suatu tempat tertentu kalau kita nggak ikut itu kita bakal dianggap dicap tidak baik, ya udah kita ikut aja. Tapi kita tidak masuk ke situ. Hanya sebagai anggota aja selesai gitu. Dulu ketika saya mahasiswa kan harus ikutan hima segala macam, ikut aja hima gitu. Meskipun saya juga jadi pejabat hima waktu itu. Tapi tetap saya punya tujuan sendiri di komunitas saya gitu. Komunitas-komunitas di luar kampus kan, ada komunitas wismi segala macam, nah gitu. Ke hima itu kenapa tidak nyaman bagi saya? Karena saya bukan orang yang ingin terkekang di dalam kampus. Bagi saya, dunia luar itu jauh lebih menarik. Kalau di kampus kan saya ketemu terus orangnya kan. Dari pagi ketemu, siang di tempat makan ketemu, sorenya ketemu lagi ngerjain tugas, jadi bosan gitu. Tapi kan kalau di luar, ketemu banyak orang, ketemu banyak link segala macam gitu. Bukan saya tidak menyukai hima, tidak. Tapi itu tidak membuat saya nyaman. Saya mengikuti karena emang waktu itu, kalau nggak ikut hima nggak bisa lulus. Di kampus saya ya, akhirnya ikut aja gitu, daripada nggak bisa lulus kan repot.
Ya, gitu. Kemudian in group dan out group. In group adalah kelompok kita, out group itu kelompok mereka. Jelas ini Maya, in group itu kelompok kita pribadi, out group itu kelompok yang lain. Oke, in group dapat berupa kelompok primer atau kelompok sekunder. Keluarga kita adalah in group yang kelompok primer. Keluarga itu jelas lah kelompok kita sendiri. Ya, cuman apa ya? Sampai di mana keluarga itu benar-benar dianggap kelompok kecil oleh kita. Makanya ada nama apa sih bahasa kerennya tuh? Broken home. Kalau dari rumah, broken home. Apakah untuk anak-anak broken home ini kalau keluarga ini masih jadi in group atau tidak? Nah, teliti itu nanti. Tuh udah untuk skripsi bagus tuh. Cari anak-anak broken home. Wawancara mereka pakai teori kelompok, in group dan out group discussion. Gitu. Dicari tahu apakah untuk orang-orang yang apa broken home itu keluarga itu masih jadi kelompok primer nggak? Karena secara dilihat dari luar, mereka itu kan keluar dari rumah. Mereka sudah beranggapan mereka tidak punya keluarga. Benar seperti itu? Ataukah kelompok mereka sendirilah yang mereka sebut keluarga? Itu disebut kelompok primer. Nah, makanya kenapa pemaknaan terhadap kelompok ini akan bermacam-macam dalam komunikasi itu. Gitu. Kemudian ada perasaan in group, ungkapan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Itu paling sering itu solidaritas. Oh, solid dong, harus solid dong. Gue dipukul orang, lo ngikut mukul orang itu. Ya enggak juga sih. Kalau menurut saya mah, kita ikut-ikutan untuk hal yang baik, oke, gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau tawuran hanya karena orang lain dipukul dan dia ingin menyelesaikan masalah dengan membawa grupnya, ya berarti dia yang bermasalah sebenarnya. Iya dong. Ya nggak tahu sih kalau di Jawa ya. Kalau saya kan orang orang kampung ya, orang Medan kan, Tapanuli Utara. Bagi saya kalau kita punya masalah sama orang, ya selesaikan sendiri. Nggak usah bawa-bawa sekampung buat apa. Kecuali kalau kita mau apa beres-beres lingkungan, boleh kita bawa sekampung. Tapi ini menyelesaikan masalah sendiri gitu. Karena apa? Karena berbahaya jika mau banyak orang. Gitu. Ini pemikiran saya pribadi ya. Karena ada bahasa solidaritas biasanya kalau di Jawa itu ya, ketika saya Jawa juga aneh kan. Dikit-dikit tawuran, dikit-dikit tawuran, apaan sih gitu. Iya dong. Jadi tidak apa ya, tidak menarik lah hidupnya. Kemudian kelompok dan keanggotaan dan kelompok rujukan. Nah, ini kelompok itu sebagai teladan sebagaimanapun seharusnya bersikap. Kelompok itu menjadi kelompok rujukan positif. Nah, kemudian jika Anda menggunakan sebagai teladan, bagaimana seharusnya kita tidak bersikap? Kelompok itu menjadi kelompok rujukan yang negatif. Artinya gini, kita secara manusiawi, sebagai seorang manusia, akan memilih kelompok-kelompok rujukan untuk menjadi anggota kelompok rujukan kita. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat kelompok itu. Contohnya bagi Arfan mungkin kelompok broadcasting itu akan menjadi kelompok rujukan Arfan sendiri, positif bagi diri Arfan sendiri. Karena Arfan bisa mengikuti kelompok itu dengan baik. Nah, ternyata kelompok yang sama juga itu menjadi kelompok rujukan negatif bagi Sheila misalnya. Kenapa? Karena Sheila dia tidak bisa mengikuti kelompok itu dengan baik. Akhirnya mengganggu waktunya, mengganggu kesehariannya, begitu kan? Dan akhirnya di kelompok-kelompok yang tadi sama nih, satu kelompok sama nih, tapi jadi berbeda maknanya, satu positif, satu negatif. Nah, kelompok rujukan ini penting kita ketahui dan bisa kita teliti. Karena apa? Kelompok ini akan mempengaruhi manusianya. Kita tahu dalam komunikasi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Behaviorism. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang seseorang, misalnya kita mau bicara tentang Arfan, kalau dalam komunikasi kelompok, kita lihat dulu Arfan itu kelompok-kelompok apa aja sih? Bagaimana sih Arfan memaknai kelompok-kelompok tersebut? Nah, baru kita bisa menarik kesimpulan, oh ternyata Arfan itu orangnya A, B, C, D, E, F, G, gitu. Jadi banyak faktor yang bisa kita lihat dari seorang manusia terhadap kelompok yang dia ikuti, gitu. Ya. Kemudian deskriptifnya dan perspektifnya. Deskriptif menunjukkan klarifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Nah, secara alamiah gini, dulu
saya ikutan, bukan sih, dia tuh udah ada, tapi saya memperbesar itu karena kita punya misi yang sama. Akhirnya dirubahlah si kelompok komunitas itu, gitu. Karena itu tuh terbentuk secara alami, alami memang itu harus ada, terbentuk. Gitu. Misalnya kelompok lingkungan, ya kelompok lingkungan. Orang-orang sudah punya klarifikasi nih kelompok-kelompok lingkungan apa aja, ada resik, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, dalam kondisi tertentu itu bisa terbentuk secara alami, saling membantu. Akhirnya udah masuklah kelompok besar. Itu tidak terjadi secara kebetulan, itu terjadi secara alamiah, bukan secara oh kamu harus sama kelompok ini harus bantu, enggak, tapi karena satu misi yang sama, mereka secara alami membantu satu kelompok dan kelompok lain, akhirnya jadi satu kelompok besar gitu. Kemudian adalah kelompok perspektif, mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Kalau ini namanya dia tidak alami, tapi ada tujuan-tujuan tertentu kita bergabung dengan kelompok itu. Misalnya kita kelompok wisata, kita gabung dengan kelompok pemerintah untuk apa? Untuk memperkuat destinasi wisata kita di Bandung misalnya. Udah masuk TV sih kemarin, alhamdulillah. Ya, jadi itu maksudnya tuh. Jadi itu tuh ada langkah rasional, ada keuntungan atau kerugian yang harus kita pikirkan dulu sebelum kita bergabung dengan kelompok tertentu. Makanya ada kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Oke. Okay? Oke, kemudian ada konformitas dan fasilitas sosial. Kenapa nih? Contoh bentar dia yang ini. Oke. Sini mahasiswa. Bentar ya. Oke, nggak bisa masuk. Mahasiswa kalau ngasih tahu soalnya pas lagi ngajar. Ini jadi nyala-nyala terus. Oke. Konformitas adalah proses dalam anggota kelompok untuk menyesuaikan terhadap aturan atau norma-norma dalam kelompok tersebut. Konformitas. Ya, ingat ya, konformitas itu adalah proses anggota kelompok tersebut menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam komunitas tersebut. Ya, makanya saya bilang, ketika saya memberikan kalian aturan main, kenapa? Karena kalian itu akan berkutat dengan itu dalam kehidupan kalian. Masuk kelompok ini ada aturan main sendiri, masuk kelompok ini ada aturan main sendiri. Karena kita menyesuaikan diri dengan aturan-aturan main supaya untuk menyamankan diri kita pada kelompok tersebut. Bukan untuk memberontak, tidak, jangan. Gitu. Oh, itu ini kamu kalau gini mah udah tidak zaman lagi, nggak bisa. Aturan sebenarnya seperti itu, sistematikanya seperti itu. Kalau nggak mau ngikut ya pindah aja ke kelompok lain, kan gitu sebenarnya. Selesai kan? Jangan merubah sistematika kelompok tersebut kalau memang itu tidak perlu dirubah. Makanya ada proses untuk anggota-anggota kelompok tertentu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas dari kelompok yang diikutin gitu. Jangan sampai kita masuk malah kita mau merusak kelompok lain, kan nggak enak juga kan. Ya, terus kemudian fasilitas sosialnya. Ya, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi di fasilitas sosial yang kita dapatkan. Fasilitas sosial itu banyak. Bukan hanya benda mati, tidak. Tapi rasa aman, rasa nyaman. Termasuk fasilitas sosial yang kita dapatkan dari dunia sosial kita. Contohnya salah satunya komunitas atau kelompok. Ini, kita mungkin kalau banyak banget, malah banyak banget yang nggak tahu, ya pasti banyak banget sih, mahasiswa yang kupu-kupu lah, kuliah pulang. Dia tidak merasa nyaman gitu dengan komunitas yang ada di kampusnya. Akhirnya dia kuliah pulang langsung. Tapi di luar, dia yang masuk komunitas sosial tertentu yang membuat dia itu nyaman. Contohnya tadi, di kampusnya nggak ada komunitas hiking, dia ikut di luar. Nyaman dia di situ. Dia mendapatkan fasilitas sosial berupa kenyamanan, keamanan dalam pribadi dia. Sehingga dia dapat mengeksplor semua kreativitas yang dimilikinya. Seperti kita tahu, Abraham Maslow di segitiganya kan bilang, kalau kita ingin mencapai tingkatan tertinggi dalam kreativitas dan segala macam,
harus tercapai dulu tuh fasilitas sosialnya, kenyamanan, keamanan, makan, minum, segala macam. Ya, kemudian polarisasi. Nah, polarisasi itu penting juga, atau salah satu pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi. Bagaimana orang menentukan dalam kelompok tersebut, dia menentukan dirinya masing-masing. Ya, sisanya bisa kan baca juga. Kemudian faktor situasionalnya, karakteristik kelompok adalah ukuran kelompoknya. Ya, ukuran kelompok ini bukan dilihat dari bagaimana, dari berapa banyak anggotanya, tidak. Tapi ukuran kelompok ini dilihat dari seberapa besar kelompok ini dapat mempengaruhi kelompok lainnya, dapat mempengaruhi dunia sosial yang lainnya. Gitu. Contohnya kemarin tuh apa yang lagi ribut ya? Greenpeace. Dulu sih, bukan Greenpeace Indonesia ya, Greenpeace internasional dulu. Si Greenpeace ini dia memberikan apa sih hasil 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 penelitian statement terhadap Instagram bahwa yang namanya ikan cupang itu nggak boleh ditoples. Itu disebut animal abuse menurut Greenpeace internasional itu. Akhirnya diblok lah semua. Makanya dulu kalau kalian lihat di Instagram kan selalu ada apa ya, selalu ada chapter animal. Sekarang udah nggak ada. Coba lihat di Instagram udah nggak ada lagi animal. Karena sudah dianggap animal abuse oleh si Greenpeace internasional ini. Nah, kelompok ini kan berarti dia punya pengaruh besar nih secara ukuran kelompok. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dunia, ya kelompok itu masih kecil. Gitu. Tapi dia bisa mempengaruhi yang lain ukuran kelompok. Jadi dia disebut kelompok besar karena ukuran dia secara sosial dia mempengaruhi dunia. Termasuk yang saya juga di blog waktu itu. Bingung kan, lah kenapa di blog? Ternyata begitu. Hanya kesalahpahaman lah mungkin ya. Tapi itu dianggap benar oleh pihak Instagram, ya udah gitu. Kita nggak bisa menolak. Tapi itu maksud saya kelompok kan, itu kan kelompok kan. Greenpeace kan kelompok. Nah, eksistensi dia bisa mempengaruhi kelompok yang lain, jadi itu kelompok besar. Kemudian jaringan komunikasinya. Nah, jaringan komunikasi itu penting. Jaringan komunikasi inilah yang akan membuat kelompok itu menjadi besar. Menjadi lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kita jangan menganggap, oh itu tuh kelompok besar, kelompok luar biasa, kita sendiri bisa berdiri sendiri, nggak bisa, Bung. Kita harus punya jaringan komunikasi. Nah, jaringan komunikasi itu termasuk faktor situasionalnya. Di mana situasi tertentu dapat membuat kita, kelompok itu menjadi lebih stand, lebih survive dibandingkan kelompok yang lain. Karena kita udah punya jaringan komunikasi, udah ada kohesi kelompoknya, gitu. Siapa lagi? Oke, oke, nggak apa, nggak bisa masuk ya, apa? Oke, kemudian ada kohesi kelompok, bagaimana anggota kelompok tersebut menyukai atau saling menyukai anggota kelompoknya dalam statement kelompok tersebut, atau menyukai kelompok lain, sehingga si kelompok ini dapat berkembang jauh lebih baik. Menyukai dalam arti apa ya, tema-tema kelompok tersebut ya, bukan pribadi loh. Saya gini, saya kelompok hiking, kemudian di Bandung misalnya ada kelompok hiking lain. Nah, kelompok kita menyukai kelompok itu, akhirnya kita mengikuti kelompok tersebut untuk membuat kelompok kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu maksudnya tuh. Nah, kan banyak kelompok-kelompok yang akhirnya mengindukkan pada kelompok lain. Karena dasar saling menyukai tadi. Temanya sama misalnya. Suka nih sama saya kelompok itu, seru nih, asik, kita gabung, join gitu. Terakhir adalah kepemimpinan. Nah, ikut kelompok atau kita masuk ke dalam sebuah kelompok akan mempertajam kepemimpinan kita. Nah, saya di awal udah bilang, coba masuk komunitas deh, anak-anak komunikasi. Karena di situ kan tempat kalian belajar. Gitu. Belajar, kalian akan banyak belajar dalam memimpin sesuatu. Memimpin apa? Memimpin diri kalian dulu. Memimpin diri sendiri dulu dong. Jangan dulu kita, oh aku pengen mimpin orang lain, aku pengen jadi apa ketua
BEM, aku pengen jadi ini. Jangan dulu, taruh dulu, taruh dulu. Ketika kita masuk kelompok tertentu, kita akan belajar memimpin diri kita agar kita sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Cara berpakaian kita rubah, cara berkomunikasi kita rubah, ya kan? Pengetahuan kita pun akan jadi bertambah. Karena untuk menyesuaikan diri dengan kelompok orang lain, kita harus menyesuaikan diri dari pengetahuan dan pengalaman kita. Sehingga kita dapat masuk ke kelompok itu. Gitu. Memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada memimpin orang lain. Ya, gitu. Kemudian faktor personalnya, karakteristik anggota kelompoknya ada kebutuhan interpersonal, kebutuhan pribadi terhadap seseorang. Aku pengen ikutan kelompok itu kah? Aku suka sama cowoknya. Misalnya, aku ingin ikutan kelompok itu, dia tuh public speaker yang hebat, aku pengen banyak pengalaman sama dia. Oke. Jadi dia masuk ke dalam kelompok itu karena kebutuhan interpersonalnya. Kemudian, tidak komunikasi, tindak komunikasi. Apa yang dilakukannya? Nah, orang itu kebanyakan masuk kelompok tertentu karena tindak komunikasi. Akibat dari komunikasi tersebut. Mungkin ikut mengikut, saling ikut mengikutkan. Teman aku juga ikutan itu, ya udah ikutan. Nah, tapi dia tuh kayaknya mempengaruhi komunikasi dia gitu. Itu yang berbahaya sih sebenarnya. Dan peranan. Nah, peranan anggota ini sangat penting untuk memimpin diri kita, untuk membuat kita banyak pengetahuan dan pengalaman terhadap sebuah kelompok. Peranan apa? Ketika kita jadi anggota, kita sesuaikan diri kita menjadi anggota. Ketika kita jadi pejabat dalam sebuah kelompok tertentu, kita posisikan diri kita sebagai dalam konteks tersebut. Posisikan itu harus ada peranannya. Kita baru bisa memainkan peran itu dengan baik kalau pengetahuan dan pengalaman kita sesuai dengan peran tersebut. Tapi Pak, bisa nggak kita memerankan sebuah dalam kelompok tersebut? Bisa. Tanpa pengetahuan dan pengalaman bisa kita menaik masuk, apa sih nggak bisa di dunia ini. Tapi apakah peranan kita ini sesuai dengan kondisi kelompok tersebut? Tanpa pengetahuan dan pengalaman kita. Yang ada nanti kita akan menghancurkan orang lain. Ya, makanya masih komunikasi itu, apalagi digital komunikasi itu saya bilang, udah tugasnya ini aja UTS. Kenapa? Saya ingin tahu gitu. Bagaimana peran kalian ketika kalian diberikan sebuah frame kamera. Gitu, makanya nggak apa-apa sih kalau misalnya harusnya kalian tuh lebih apa ya, lebih kreatif lagi kemarin tuh. Misalnya harapan berbicara tentang seperti apa pembawa berita. Coba ikut-ikutin. Pembawa berita itu. Jadi lebih menarik cara bicaranya. Atau harapan pengen cara bicara sendiri, oke gitu. Jadi berperan. Makanya saya dari awal bilang, kemarin itu bermain. Ketika kalian sesuai dengan permainan yang disesuaikan dengan aturan mainnya, berhasillah kalian. Sederhana kok. Sama sederhananya ketika cewek lagi marah-marah, kita tinggal ngomong, oke, aku salah. Selesai masalah. Ya dong, tuh laki-laki tuh. Oke, aku salah, selesai kok masalah. Tidak perlu memperpanjang masalah. Gitu aja sebenarnya. Karena kita tuh udah punya aturan main. Terlepas nanti itu akan diklarifikasi atau tidak, itu nggak masalah. Yang penting kondisivitas kita harus kita jaga. Nah, itu komunikasi tuh, pemaknaan. Kemudian ada kelompok komunikasi deskriptif dan perspektif. Oke, tinggal baca sisanya. Deskriptif itu ada kelompok tugas, kelompok pertemuan, kelompok penyadar, ya. Baca, tinggal baca. Ini untuk kelompok perspektifnya ada diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, parlementer, prosedur parlementer, ya DPR, MPR segala macamnya. Oke, ada yang mau bertanya? Guys, Saya Pak. Oke. Sheila. Kan dalam komunikasi juga ada komunikasi massa ya Pak. Terus komunikasi massa ini tuh sama nggak sih sama komunikasi kelompok besar? Oh, beda. Beda. Kalau kelompok besar, sebesar-besarnya kelompok masih bisa dijangkau. Kalau komunikasi massa untuk menjangkau kelompok yang jauh lebih besar dan tidak bisa dijangkau, maka dijangkaunya oleh media. Makanya komunikasi massa.
ada masak nih. Masak itu kan lebih besar daripada komunikasi kelompok sebenarnya. Kalau komunikasi kelompok itu, yang kelompok besar itu dia masih punya visi misi yang sama. Meskipun orang-orangnya di dalam punya tujuan masing-masing, tapi dia masih mengerti, masih punya nih visi misi yang sama dengan kelompok tersebut. Tapi kalau udah bicara tentang masak, itu udah nggak tahu lagi visi misinya apa sih, tujuan mereka apa ikut, nggak ada gitu. Siapa yang bisa menebak masa itu seperti apa pergerakannya? Nggak ada. Makanya kita tidak bisa mengendalikan masa. Terlepas itu namanya buzzer segala macam, nggak bisa dikendalikan. Itu namanya masa. Nah, masa ini kita tidak bisa mengetahui secara eksplisit tujuan mereka itu apa, visi misi mereka itu apa. Pasti macam-macam namanya masa. Tapi kalau kelompok, udah masuk kelompok besar, meskipun dia tidak punya tujuan yang sama dengan kelompok itu, tapi dia pasti mengetahui visi misi kelompok ini apa. Oh, ini kelompoknya jalan-jalan nih. Oh, berarti kan tetap aja dia tahu, oh kelompok ini tujuan jalan-jalan. Tapi mesti punya garis aturan yang bisa diikutin, ada norma-norma yang diikutin secara apa sih norma-norma kelompok tersebut, ya. Nah, kalau masa kan kita nggak tahu aturan mana yang mereka ikutin. Mereka banyaknya ikutin aturan umum, undang-undang. Dia tidak mengikuti aturan khusus di kelompok tertentu, tidak. Gitu, itu bedanya. Ya, oke. Semoga menjawab Sheila. Ada lagi Sheila? Ada Pak. Yo, ada yang bertanya lagi? Mengenai fasilitas sosial, Pak. Nah, itu tuh kita bisa buat sendiri nggak sih fasilitas sosial itu? Oh, Atau bisa. misalnya kita... Sosok lanjut dulu. Ya, Pak, itu pertanyaan. Gini, fasilitas sosial itu bisa kita buat sendiri untuk kenyamanan kita sendiri. Nah, tapi seberapa bisakah kita membuat itu? Karena dalam pembuatan fasilitas sosial juga banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya, apakah itu bertubrukan tidak dengan norma-norma yang ada. Kadang-kadang, menurut kita benar, tapi menurut orang lain salah. Nah, jadi kenapa harus ikutin fasilitas sosial yang udah ada? Karena secara aturan, mungkin dia sudah mengikuti itu. Jadi kita tinggal mengikuti. Kalau mau buat, bisa. Bisa. Kan komunitas itu sebenarnya membuat fasilitas sosial sendiri. Kayak saya dulu. Saya itu disebut orang-orang yang anggap gila lah sama orang lain. Ya, karena memang seperti itu fasilitas sosial dulu gitu. Sebelum diruqyah sih. Sebelum diruqyah dianggap gila. Ya, karena bisa ngelihat yang macam-macam. Terus saya berpikir, oke, kalau gitu saya harus mencari fasilitas sosial, tempat di mana saya diterima. Ikutlah komunitas. Saya mengikuti fasilitas sosial mereka kan. Akhirnya mereka besar loh. Sekarang udah punya buku. Menjadi salah satu fasilitas wisata di Bandung juga. Kemarin udah masuk juga Trans TV segala macam. Berkali-kali diundang TV. Maksudnya itu fasilitas sosial yang ada. Gitu. Karena saya tuh memilih fasilitas sosial. Kalau saya pikir mau buat, saya juga mau buat fasilitas sosial sendiri yang sesuai dengan visi misi saya sendiri terhadap hal tersebut. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena ternyata norma-normanya banyak sekali. Berbeda dengan kita sudah mengikuti fasilitas sosial yang ada. Begitu. Bisa, tapi itu perlu perlu waktu yang lama, perlu kita memahami karakteristik norma-norma yang ada. Ada norma agama, norma sosial, norma hukum. Oke, baiklah. Kalau gitu, silakan kerjakan tugasnya. Silakan kerjakan kuisnya. Ingat, kuis 1 minggu. Tugas itu 2 minggu. Dicek kembali tanggalnya. Takut saya salah tanggal. Ya, dicek kembali. Kalau salah tinggal PM. Kalau sudah benar, ya tinggal dikerjakan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.